Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita bisa berjumpa kembali di dalam suatu edisi kajian Ulumul Quran, yang di dalam edisi kali ini kita akan mengkaji kitab Mabahis fi Ulumul Quran karya Syekh Mana Khalil Qattan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas muqaddimah atau pengantar daripada kitab ini yang berisi dengan wawasan dasar perkembangan ulumul Quran dan perkembangan Al-Quran dan perkembangan ulumul Quran dan bagaimana transmisinya dari waktu ke waktu, mulai dari zamannya Nabi sampai kepada zaman masa kontemporer Kali ini kita akan membahas tentang bahasan kedua daripada kitab ini, yaitu tentang masalah Al-Quran, tema Al-Quran, term Al-Quran. Kita akan bahas dari karya Syekh Mana Khalil Qattan dari Syekh Mana Khalil Qattan ini secara penerjemahan dan mungkin juga pembahasan kata-kata daripada lafaz daripada kitab ini Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran min fadlillahi 'alal insan. Salah satu min fadlillahi 'alal insan, salah satu daripada karunia Allah 'alal insan kepada manusia, annahu, bahwasanya Allah itu lam yatrukhu fil hayati, tidak meninggalkan manusia itu fil hayati, di dalam kehidupannya, yastahdi bima awda'ahu Allahu fi, dia tidak membiarkan salah satu di antara karunia Allah kepada manusia adalah bahwasanya Allah tidak meninggalkan manusia itu fil hayati, di dalam kehidupannya, yastahdi, dia mencari petunjuk kebenaran, bima auda'ahu Allahu, dengan apa yang auda'ahu Allahu, yang Allah titipkan, fihi, di dalam sifat kemanusiaannya itu, min fitratin salimatin, yaitu dari potensi yang alamiah, taquduhu ilal khair, taquduhu ilal khair, yang akan membimbingnya ke dalam kebaikan, wa tarshuduhu ilal birri, dan memberikan petunjuk ilal birri, kepada kebaikan, fahasbuh, saja. Artinya apa? Jadi kalau dibaca kalimat ini dari awal sampai fahasbuh ini begini: min fadlillahi 'alal insan annahu la yatrukuhu fil hayati, yastahdi bima awda'ahu Allahu fihi min fitratin salimatin, taquduhu ilal khairi wa tarshuduhu ilal birri, fahasbuh. Fahasbuhnya itu diterjemahkan saja. Kalau diterjemahkan, fahasbuhnya diterjemahkan terlebih dahulu. Min fadlillahi 'alal insan, salah satu daripada karunia Allah 'alal insan, kepada manusia, annahu lam yatrukhu, bahwasanya Allah itu, yaitu adalah bahwasanya Allah itu tidak meninggalkan manusia fil hayati, di dalam kehidupannya, yastahdi bima awda'ahu Allahu fihi, yastahdi, mencari petunjuk, bima awda'ahu Allah, dengan apa yang dititipkan Allah, fihi, di dalam kemanusiaan itu, min fitratin salimatin, dari potensi yang alamiah saja. Fahasbuhnya itu diterjemahkan saja. Taquduhu ilal khairi, yang fitrah alamiah itu bisa menunjukkan pada kebaikan, wa tarshuduhu, dan memberikan petunjuk kepadanya, ilal birri, kepada kebaikan, fahasbuh, saja.
Di sini ada satu kalimat ya, kalau ada papan tulisnya, ini belum kami bisa siapkan papan tulisnya. Ada sesuatu hal yang maknanya itu muradif ya. Taquduhu ilal khair, artinya membimbing kepada kebaikan, wa tarshuduhu ilal birri, dan membimbing kepada kebaikan. Itu namanya muradif ya. Bal, akan tetapi ya, ba'asa ilaihi baina fatratin wa ukhra. Ba'asa ilaihi baina fatratin wa ukhra rasulan yahmilu minallahi kitaban yad'uhu ila ibadatillahi wahdahu. Bal, akan tetapi ba'asa, Allah mengutus ilaihi kepada manusia baina fatratin wa ukhra, dari masa ke masa, rasulan, seorang utusan, yahmilu minallahi kitaban, yang membawa kitab dari Allah, yad'uhu ila ibadatillah, yad'uhu, yang membawa misi, ila ibadatillahi, untuk menyembah kepada Allah wahdahu, hanya dia saja. Wa yubashiru wa yundiru, wa yubashiru, dan dia memberi kabar baik, wa yundiru, dan memberi kabar buruk. Litakuma alaihil hujjah, supaya ditegakkan kepadanya al-hujjatu, hujjah. Rusulam mubashirin wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Surat An-Nisa ayat 165. Rusulan, Allah mengutus para utusan, mubasyirin, yang memberikan kabar baik, wa mundirina, dan memberikan kabar buruk. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun, supaya tidak ada alasan hujjah linnasi, bagi manusia, 'ala Allahi, kepada Allah, ba'da rusul, setelah diutusnya utusan. Jadi orang itu beda dengan pendapatnya Mu'tazilah ya. Mu'tazilah itu ya, ketika ditanyakan kepada mereka apa hukum daripada manusia yang hidup di masa kekosongan utusan, misalkan utusan yang kemudian Nabi Muhammad belum datang tapi Nabi Isa sudah tiada, dia nggak mendengarkan risalah, apa hukumnya? Kalau menurut Mu'tazilah itu dikatakan bahwa dia masuk surga, bisa masuk saja masuk neraka, bisa saja masuk surga karena dia dibimbing oleh akalnya. Nah, tapi kalau Al-Asy'ariyah tidak. Ya. Orang yang masa fatra itu, dia itu diampuni dosanya, dia itu masuk surga. Kenapa? Karena belum ada utusan yang menyampaikan risalah. Nah itu. Nah ini. Wadallat al-insaniyatu fi tatawwuriha wa raqiha al-fikri. Ya. Dan manusia senantiasa berkembang dan pemikirannya terus berkembang. Manusia senantiasa berkembang, wa raqiha al-fikri, dan pemikirannya juga bertambah. Wal wahyu yu'awiduha bima yunasibuha, dan wal wahyu yu'awiduha bima yunasibuha. Dan wahyu terus berulang, bima yunasibuha, sesuai dengan sesuai, wal wahyu, dan wahyu yu'awiduha, terus berulang kali turun, bima yunasibuha, menyesuaikan dengan perkembangan itu, wa yahillu masyakibiha, dan memecahkan kesulitan-kesulitan perkembangan pikiran manusia, al-waqtiyah, dari waktu ke waktu, fi nataqi qaumi kulli rasulin, di dalam bahasa kaum setiap utusan itu, hatta iktamala najjaha, sampai hasilnya itu sempurna. Wa aradallahu li risalati Muhammadin, wa aradallahu, dan Allah menghendaki, li risalati Muhammadin, bagi risalahnya Nabi Muhammad ini, risalah yang dibawa Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, antashruqa alal wujud, untuk menyinari keadaan. Faba'asahu ala fatratin minar rusuli, faba'asahu, maka Allah mengutusnya, ala fatratin, di atas kekosongan, minar rusuli, daripada utusan. Lihat mula, supaya menjadi sempurna,
Apa yang sempurna? Sarfu ikhwanihi, seruan para saudaranya. Lihat mula sarfu ikhwanihi, supaya seruan saudaranya itu menjadi sempurna. Ar-rusul, yang menjadi utusan, as-sabiqina, yang terdahulu, bisyariatihi, dengan syariat-syariat Allah, al-amati, yang umum, al-khalidati, dan al-khalidati yang langgeng, yang kekal. Wa kitabihi, dan kitabnya Allah, al-munazzali, yang diturunkan alaihi, kepadanya. Wa huwa yaitu Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'an Al-Karim. Di sini kemudian Syekh Syekh Mana' Khalil Qattan mengutip suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Begini bunyinya: Misli wa masalul anbiya min qabli kama sali rajulin bana baitan fa ahsanahu. Ya. Misli wa masalul anbiya, masalah perumpamaan saya dan perumpamaan para nabi, min qabli, sebelum saya, kama sali rajulin, seperti seorang laki-laki, bana baitan, yang membangun suatu rumah, fa ahsanahu, maka laki-laki pembangun rumah itu memperbaikinya, wa ajmalahu, dan memperindahnya, illa maudi'al lubnatin, kecuali satu tempat batu bata, min zawiyatin, di sebuah pojokan. Faja'alahun nas yatufuna bih, maka kemudian faju'ilan nas yatufuna bih, maka dijadikanlah manusia itu yatufuna, berkeliling bihi, di rumah itu. Wa yu'jibuna minhu, dan merasa kagum, merasa takjub, minhu, kepada rumah itu. Wa yaquluna, dan orang-orang manusia itu berkata semuanya, laula hadhil lubnah, kalaulah tanpa satu batu bata ini, fa'anal lubnatu, maka akulah batu bata terakhir itu, wa ana khatamun nabiyyin, dan akulah perumpamaan para nabi ini. Nah, di sini begini, ya. Secara umum paragraf ini penulis mengatakan bahwa perkembangan manusia itu terus-menerus terjadi, dan seiring dengan perkembangan pemikiran, perkembangan peradaban manusia itu, Allah terus-menerus mengirimkan utusan yang menyampaikan risalahnya, sampai risalahnya itu sempurna pada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir yang menyempurnakan daripada risalah-risalah sebelumnya. Ini di dalam paragraf ini pesannya seperti itu. Lalu kemudian penulis ini, yakni Syekh Mana' Khalil Qattan, itu mengutip suatu hadis yang menjelaskan bahwa risalah Muhammad atau agama Islam ini adalah merupakan risalah yang terakhir dari Allah, dan merupakan menjadi penyempurna daripada risalah-risalah sebelumnya. Ada hadis dikatakan di dalam muttafaq alaih, di dalam Bukhari Muslim, dikatakan misli wa masalul anbiya min qabli ila akhir. Jadi dalam hadis itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu merupakan nabi yang terakhir yang sifatnya menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya, dengan suatu perumpamaan seorang laki-laki yang membangun sebuah rumah. Ibaratnya Allah itu membuat rumah, dan rumah itu menjadi sempurna dengan risalahnya Muhammad ini. Dan tidak ada membuat rumah, dan setiap nabi yang membawa risalah turun dari masa ke masa itu meletakkan satu batu bata, ya, meletakkan satu bata di dalam bangunan itu, dan batu bata terakhir itu adalah risalahnya Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fal Qur'anu risalatullah ilal insaniyati kafatan. Fal Qur'anu, Al-Qur'an itu, risalatullah, adalah risalahnya Allah, ilal insaniyati, kepada kemanusiaan, kafatan, semuanya. Wa qad tawatarat an-nusus ad-dalatu ala dzalik, dan
nas-nas yang menunjukkan hal itu banyak ditemui, mutawatir fil kitab, di dalam Al-Quran, was sunnati, dan hadis. Salah satunya yang disebutkan adalah Quran surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulullah, bahwasanya aku ini adalah Rasulullah, ilaikum, kepada kalian, jami'an, semuanya. Lalu kemudian surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabaraka, maha berkah Allah, alladzi nazzala al-furqan, yang telah menurunkan Al-Qur'an, ala 'abdihi, kepada hambanya, liyakuna, supaya menjadi, lil 'alamin, bagi orang-orang, bagi alam semesta, nadhiran, sebagai peringatan. Wa kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassatan. Para nabi itu diutus ila qaumihi, kepada kaumnya, khassatan, secara khusus. Wa bu'istu ilan nasi, dan aku diutus, katanya Rasulullah, wa bu'istu, dan saya diutus, ilan nasi, kepada semua manusia, kafatan, semuanya. Itu hadis di dalam Bukhari Muslim, ya. Di dalam Bukhari Muslim, hadis Nabi Muhammad di dalam, yang termuat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Walan ya'tiya ba'dahu risalatun ukhra. Walan ya'tiya, dan tidak akan datang, ba'dahu, setelah Nabi, risalatun ukhra, risalah yang lain. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin, di halaman Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, bukanlah Nabi Muhammad itu adalah ayah dari salah satu kalian semua, walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah Rasulullah, wa khatamun nabiyyin, dan akhir dari para nabi. Fala gharwa min ayyatiyal Qur'an wafiyan bi jami'i matalibil hayat. Fala gharwa, maka bukanlah suatu kebohongan, min ayyatiyal Qur'an, bahwa kedatangannya Al-Qur'an itu adalah wafiyan, menjadi penyempurna, bi jami'i matalibil hayat, wafiyan, memenuhi, bi jami'i matalibil hayat, semua kebutuhan hidup, al-insaniyati, manusia, alal asasil ula, di atas dasar yang pertama, lil adyan, bagi agama-agama as-samawiyah, agama-agama samawi, ya, bahwasanya Al-Qur'an itu memberikan solusi bagi seluruh kebutuhan hidup manusia, atas dasar utama dari semua agama-agama samawi. Maksudnya dasarnya adalah tauhid, ya. Jadi semua solusi yang diberikan oleh Al-Qur'an itu adalah asasnya adalah tauhidullah, pentauhidan kepada Allah. Dari mana landasannya? Landasannya adalah dari Quran Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tafarraqu fihi. Ya, syara'a lakum minad dini. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina la tafarraqu fihi. Ya. Itu dalil bahwasanya Al-Quran itu memberikan solusi bagi kebutuhan manusia di atas dasar tauhid, sebagaimana berlaku pada nabi-nabi sebelumnya. Semua nabi-nabi sebelumnya itu adalah membawa pesan satu, yaitu pesan tauhid. Oke. Wa tahadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-arabah. Watahadda Rasulullah, dan Rasulullah telah menantang
sallallahu alaihi wasallam al-araba kepada orang Arab bil Qur'ani kepada Al-Qur'an. Wa qad nuzila sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan bilisanihim dengan bahasa mereka. Wa hum sedang mereka itu arbabul fasahati adalah pemilik kefasihan wal bayan dan penjelasan. Fa'ajazu maka mereka itu lemah, kalah an ayyatu bimislihi untuk mendatangkan satu ayat yang menyerupainya. Au bi asyri suwarin atau dari 10 surat mislahu yang memadaninya. Au bi suratin atau dengan satu surat min mislihi yang menyerupainya. Fasabata lahul ijaz. Fasabata maka menjadi tetap lahu bagi Al-Qur'an itu apa yang tetap al-ijazu kemukjizatannya. Wa bi'ijazihi dan dengan kemukjizatannya itu sabatat ar-risalah maka risalah ini menjadi tetap. Wa kataballahu lahul hifdzu. Wa kataballahu dan Allah telah memastikan lahu bagi Al-Qur'an itu apa yang dipastikan? Al-hifdzu menghafal, wan naqlu dan transmisi, al-mutawatir yang mutawatir. Duna tahrifin aw tabdilin yang tidak ada perubahan atau tabdilin atau penggantian. Jadi begini maksudnya. Allah telah memastikan penjagaannya terhadap Al-Qur'an itu dengan cara dia mudah dihafal, wan naqlil al-mutawatir dan transmisi dari waktu ke waktu yang mutawatir. Mutawatir itu artinya diriwayatkan oleh banyak orang. Duna tahrifin yang tanpa ada perubahan atau tabdilin atau penggantian. Famin awsafi Jibril dan salah satu di antara sifatnya Jibril alladzi nazala bihi yang turun bersama Al-Qur'an itu adalah sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 193 nazala bihi ruhul amin. Nazala bihi ruhul amin. Nazala turun bihi bersama Al-Quran itu siapa? Ar-Ruhul Amin, roh yang bisa dipercaya, Roh Kudus, Jibril. Jadi kalau di dalam Islam gitu ya, di dalam Al-Quran, di dalam agama Islam, itu Roh Kudus itu adalah malaikat yang tugasnya mengirimkan wahyu, menyampaikan wahyu. Itu dalam konsep keislaman, itu beda dengan konsep kekristenan. Kalau di dalam kekristenan itu adalah Roh Kudus itu adalah atau Jibril itu adalah bagian daripada Trinitas ya, 3 oknum yang dipertuhankan. Nah, 3 oknum yang dipertuhankan. Dan setiap oknum itu berbeda fungsinya ya. Jadi Trinitas itu kalau di dalam kekristenan itu adalah satu hakikat 3 pribadi. Satu hakikatnya adalah Allah, tapi pribadinya berbeda. Pribadi Bapa, pribadi Allah, pribadi Yesus, Nabi Isa dan juga pribadi pribadi malaikat Roh Kudus. Tugasnya juga berbeda. Allah sebagai kreator, dia itu sebagai kalau di dalam Kristen itu Allah itu sebagai pencipta, kreator. Kalau Jibril itu Roh Kudus itu sebagai pewahyu, ya. Revelation ya sebagai yang mewahyukan dan Nabi Isa Yesus itu sebagai penebus. Nah itu di dalam konsep kekristenan, tapi kita tidak. Dalam Al-Quran jelas-jelas ditekankan bahwa Allah itu satu secara mutlak. Ya, satu secara mutlak. Esa di dalam keesaannya, mutlak di dalam keesaannya. Itu kalau di dalam Al-Quran dalam Islam. Kalau dalam kekristenan itu keesaan Allah itu hakikatnya, tapi dalam oknumnya itu adalah ada tiga pribadi tapi satu hakikat. Itu di dalam konsep kekristenan. Kita berbeda, kita benar-benar memastikan, benar-benar mengiktikatkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagaimana dituangkan di dalam Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di dalam surat Asy-Syu'ara yang dikutip oleh Syekh Muhammad Khalil Qattan ini dijelaskan bahwa Ruhul Amin atau Roh Kudus atau siapa
malaikat Jibril itu tugasnya adalah membawa wahyu Al-Quran ini untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi nuzulul Quran itu nanti akan kita bahas dalam pengertian Al-Quran. Nuzulul Quran itu bukan turunnya Al-Quran menjadi buku. Nuzul itu adalah suatu di dalam kitab Balaghah itu mungkin disebut sebagai isti'arah ya, hanya kata pinjaman saja. Nuzul itu turunnya Al-Quran itu artinya dia itu al-i'lam. Kalau di dalam kitabnya Az-Zarqani Manahilul Irfan itu disebut sebagai al-i'lam, pemberitahuan. Al-Quran itu diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ya. Al-Quran itu nuzul itu hanya pemberitahuan Al-Quran ini. Al-i'lam, mana al-i'lam, bukan nuzul seperti orang turun. Misalkan saya turun dari tangga atau tinggal, nazala itu bisa berarti tinggal, saya tinggal di dalam rumah, tidak. Tapi itu adalah isti'arah ya, majaz isti'arah, dia itu adalah isti'arah, peminjaman istilah yang itu berarti al-i'lam. Al-i'lam artinya pemberitahuan. Wa min awsafihi, dan salah satu di antara sifat-sifatnya Jibril, wa awsafil munazzali, dan sifat-sifat sesuatu atau wahyu yang diturunkan alaihi kepada Jibril, yang disampaikan kepada Jibril juga, innahu laqaulu rasulin karim, adalah sebagaimana tertuang di dalam surat At-Takwir ayat 19 sampai 24. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Itu sifat-sifatnya itu diterangkan di dalam surat At-Takwir ayat 19 sampai ayat 24. Juga di dalam Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 79. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Kita perlu meninjau nanti tafsir daripada surat At-Takwir ayat 19 sampai 24 dan tafsir daripada surat Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 79. Akan tapi secara umum ayat ini berpesan bahwa bagaimana sifat-sifat daripada Roh Kudus, daripada Jibril itu yang menyampaikan wahyu ini dari Allah kepada Nabi Muhammad. Walam takun hadhil maizah, dan karakteristik ini tidak ada di kitabin akhar, dimiliki oleh kitab yang lain, minal kutubis sabiqah, dari kitab-kitab yang terdahulu. Li'annaha ja'at muwaqqatatan, karena kitab-kitab yang terdahulu itu ja'at, datang, muwaqqatatan, dibatasi dengan waktu, bizamanin khasin, dengan waktu yang tertentu. Wa sadaqallah, dan maha benar Allah, idh yaqul, ketika dia berkata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran ini, wa inna, dan kami ini, lahu, terhadap Al-Quran itu, lahafiduna, benar-benar menjaga. Watajawazat risalatul Quran al-insa ilal jin, dan risalah Al-Quran ini melampaui manusia dan jin. Nah, artinya risalah Al-Quran ini adalah diperuntukkan bagi manusia dan jin, bukan hanya untuk manusia saja atau jin saja, tapi meliputi manusia dan jin. Buktinya adalah, dalilnya adalah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31 dikatakan, wa id sarrafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqq wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Nah, surat daripada Al-Ahqaf, surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31 ini menjadi dalil bahwasanya Al-Quran itu
diturunkan untuk manusia dan jin sekaligus. Ya. Wal Quran dan Al-Quran itu bitilkal khasais, dengan karakteristik kehususan yang tersebut, yu'alijul muskilat, dia dapat mengobati semua kesulitan al-insaniyat yang dihadapi manusia fi syatta marafikil hayat, di dalam banyak hal kebutuhan hidup, ar-ruhiyah, rohani, wal aqliyah, dan akal, intelektual, wal badaniyah, dan fisik, kebutuhan fisik, wal ijtimaiyah, dan kebutuhan sosial, wal iktisadiyah, dan ekonomi, wal siyasiyah, dan juga masalah politik, ilajan hakiman, dengan pengobatan, dengan solusi hakiman yang bijaksana. Li'annahu, karena Al-Quran itu tanzilul hakimil hamid, adalah kitab yang diturunkan dari sisi zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Wa yada'u likulli mushkilatin balsamaha, dan Al-Quran itu meletakkan likulli mushkilatin, bagi semua kesulitan balsamaha, solusinya, asyafi, yang dapat mengobati, fi ususin ammatin, di dalam suatu asas-asas kaidah yang umum. Tatarassamul insaniyah khattaha, yang telah terlukiskan di dalam kemanusiaan, khattaha, gambarannya. Wa tabanna alaihi fi kulli asrin ma yu'laimuha, dan Al-Quran membangun alaiha, di atas kemanusiaan itu, fi kulli asrin, pada setiap masa, ma yu'laimuha, apa yang sesuai dengannya. Fakta sababidzalika salahiyatuhu likulli zamanin wa makan. Fakta sabab, maka menjadi nyata bidzalika, dengan hal itu, apa? Salahiyatuhu, kesesuaian Al-Quran, likulli zamanin wa makan, bagi setiap zaman dan waktu. Fahuwa dinul khulud, maka Al-Quran itu adalah agama yang langgeng. Wa ma arwa ma qalahu da'iyatul Islam, dan betapa, ya. Ya. Jadi pada sesi ini, pada paragraf ini, ya, penulis Syekh Manakhul Qattan itu mengatakan bahwa dengan kekhususan Al-Quran yang terjamin keasliannya dari masa ke masa dan terjaga, itu menjadikan Al-Quran itu dapat menjadi solusi bagi semua permasalahan kemanusiaan, ya, dari banyak segi, rohani, intelektual, permasalahan fisik, permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, politik, dengan solusi yang sangat bijaksana, karena dia merupakan suatu hal yang merupakan wahyu yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji, ya. Lalu kemudian Al-Quran menyediakan solusinya, ya, dan sesuai dengan segala waktu dan tempat. Lalu kemudian pengarang mengutip daripada perkataan daripada Syekh Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, dan mengatakan, ini kutipannya, wa ma arwa ma qalahu da'iyatul Islam, dan betapa merdunya ma qalahu, apa yang dikatakan da'iyatul Islam oleh seorang tokoh Islam, da'iyatul Islam, misionaris Islam, fil qarnir rabi' asyar, pada abad ke-14. Dia mengatakan, Hasan Al-Banna yang dimaksud di sini adalah, Hasan Al-Banna mengatakan, al-Islamu nidhamun syamilun, Islam itu adalah aturan yang mencakup banyak hal, mencakup segala hal. Yatanawalu madahirul hayat, yang di dalamnya terdapat kebutuhan hidup manusia jami'an, semuanya. Fahuwa daulatun wa watanun, dan itu adalah negara dan tanah air. Au hukumatun wa ummatun, hukum dan keumatan. Wa huwa khuluqun wa quwwatun, dia adalah moral dan kekuatan. Au rahmatun wa adalatun, kasih sayang dan juga keadilan. Wa huwa saqafatun wa qanunun, dan Islam itu adalah peradaban, wa qanunun, dan peraturan.
Au ilmun wa qada'un, atau ilmu dan kepastian hukum. Wa huwa madatun wa sarwatun, ini adalah madatun wa sarwatun. Wa huwa madatun wa sarwatun, dan dia adalah materi dan kekayaan. Au kasbun wa ghinan wa ghinan, atau dia adalah pekerjaan dan kekayaan. Wa huwa jihadun wa da'watun, dan itu adalah jihad dan dakwah dan misi. Au jaisyun wa fikratun, dan tentara dan pemikiran. Kama huwa aqidatun shadiqatun, sebagaimana ia adalah akidah yang benar. Wa ibadatun shahihatun, dan suatu persembahan ibadah shahihatun yang sahih, yang benar. Sawa'un bisawain, secara seimbang. Wal insaniyatu al mu'addabatu al yawma fi dhamiriha, kemanusiaan yang sekarang sedang tersiksa, fi dhamiriha, di dalam hatinya, al muttaribatu fi andamatiha, yang kacau di dalam pengaturannya, al mutada'iyati fi ahlakiha, yang rendah ahlaknya, la asimalaha, tidak ada lagi pelindung baginya, minal hawiyatil ladzi tataradda fiha ilal Qur'an, daripada kekacauan itu, fiha, di dalamnya, illal Qur'an, kecuali Al-Qur'an. Dan ayat Al-Qur'an disebutkan surat At-Taha 123-124 dikatakan, faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuru fil yawmal qiyamati a'ma. Wal muslimuna hum wahdahum alladhina yahmiluna al-mash'al wasta dayajirin nidam. Wal muslimuna hum wahdahum alladhina yahmiluna al-mash'al wasta dayajirin nadaim wal mabadi' al-ukhra. Wal muslimuna, dan orang-orang Islam, hum mereka, wahdahum sendiri, alladhina yahmiluna al-mash'al, yang membawa obor, wastadaya jirin nidam, ya, di tengah-tengah kerusakan aturan-aturan, wal mabadi, dan pondasi-pondasi al-ukhra yang lain. Faharra bihim ayyam faddu aydiyahum min kulli bahrajin zaif, mereka harus keluar di tengah-tengah kegemerlapan yang palsu, zaif, palsu. Wa ayyaqudu al-insaniyatal akhirah, dan mereka harus membangkitkan kemanusiaan al-haira, yang merdeka, bil Qur'an, dengan Al-Qur'an Al-Karim, hatta ya'khudu biyadiha ila syafi'is salam, sehingga mereka mampu menyelamatkan diri. Wa kama kanat lahumud daulatu bil Qur'an, dan sebagaimana telah ada bagi mereka zaman dulu, ad-daulatu, sebuah negara, bil Qur'an, dengan Al-Qur'an, fil madi, pada masa dahulu, fa innaha kadzalika lan takuna lahum illa bihi fil hadir, dan demikian pula harus terjadi hal itu pada zaman sekarang. Nah, saya kira begini, dua paragraf yang terakhir ini adalah suatu kalimat-kalimat yang sifatnya itu adalah eksposisi, ya. Dia itu seakan-akan mengajak, ya, penulis seakan-akan mengajak untuk Islam itu di dalam politik itu harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Quran Al-Karim. Ya itulah, itu nanti diskusinya akan sangat panjang, ya. Jadi kira-kira itu dibahas pada suatu kesempatan yang lain, ya. Akan tetapi sebagaimana ulama Islam, ya, tentu saja Manak Khalilatan di sini menjelaskan keunggulan-keunggulan Al-Quran dan bagaimana Al-Quran itu dapat menjadi solusi di dalam kehidupan kita, pasal ini. Nah, kalau kita melihat sekilas, sebenarnya
Kalau kita melihat dari bacaan yang tadi saya bacakan itu sebenarnya kita dapat melihat bahwa Syekh Manak Khalil Qattan itu adalah seorang yang itu sifatnya superioritas Islam, Islam superior, yang menganggap bahwa Islam itu lebih superior daripada yang lain. Saya kira begitu. Selanjutnya mungkin karena sesuatu dan lain hal mungkin pembahasan yang lain tentang Al-Quran, definisi Al-Quran dan sebagainya, sifat-sifat dan nama-namanya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat membawakan manfaat, dapat membawakan kebaikan dan juga memberikan faedah ya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sebagaimana biasa ya, saran, kritik dan masukan silahkan disampaikan oleh para pemirsa kepada kami. Saya terbuka terhadap itu dan berbagai masukan, entah dari cara kami menerjemahkan atau mungkin ada kekurangan, kesalahan di dalam saya menerjemahkan dan juga membaca di dalam hal gramatikanya. Masukan-masukan dari para pemirsa juga saya terima. Ya, kami terbuka untuk itu dan silahkan dikirimkan ke dalam email yang kami terapkan dalam kolom deskripsi di kholis3186@gmail.com. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.